Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, buka bukumu bahasa Inggris When English Rings a Bell, edisi revisi 2017, halaman 127 sampai 148. Kelas 7, chapter 6, We Love What We Do. Kita akan belajar untuk meminta dan memberi informasi terkait dengan aksi maupun fungsi dari orang, hewan, benda-benda di sekitar kita dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mengkritisi, maupun memuji mereka. Dan unsur kebahasaan yang kita pelajari dalam bab ini adalah simple present tense, yaitu untuk menyampaikan kebiasaan dan juga fakta kebenaran umum. Ada juga adverb of frequency, contohnya always, usually, often, dan sebagainya. Siapkan bukumu, siapkan alat tulismu, kita belajar bersama-sama. Kita mulai ya. Lihat halaman 128, open your book page 128, ada dialogue in an English class. Meminta dan memberi informasi terkait pekerjaan ayah. What does your father do? My father is a farmer. He plants and grows rice. What does your father do? He is a teacher. He teaches mathematics in junior high school. Ada pujian juga. That's great. That is wonderful. Kita lanjutkan tentang ibu ya. What does she do? My mother is a housewife. She takes care of us and our house. What does your mother do? She is a surgeon. She performs operation on her patients. Ini meminta memberi informasi terkait pekerjaan ibu. Ada pujian juga. That's excellent. That's good. Baik anak-anak, lihat kembali kalimat yang tersusun. Semua memiliki pola yang serupa yang dapat kita pelajari, yaitu saat kita membuat kalimat, kita awali dengan siapa yang melakukan itu sebagai subjek kalimat, kegiatan apa yang dikerjakan sebagai predikatnya, dan benda atau objek yang terkait dengan pekerjaan sebagai objek dari kalimat, subjek, predikat, objek. Kita tulis subjek, verb, satu, objek. Untuk he, she, dan it, kita gunakan verb satu yang ditambahi s ataupun es. Lihat ya, contoh-contoh kalimat yang sudah kita susun dari tadi, ada di bukumu. Ini dia contohnya. He plants and grows rice. He teaches mathematics. She takes care of us and our house. She performs operation on her patients. Ini semua adalah contoh kalimat habitual action, kegiatan yang merupakan kebiasaan. Ini adalah contoh simple present tense. Untuk subjek he, she, it, verb satunya tambahkan s atau s di belakang kata kerjanya. Subjek, predikat, objek, subjeknya menggunakan verb satu. Nah, untuk they, we, are, you, verb satunya murni ya, tanpa ada tambahan s, ed, ing. Ya, murni. They study, we study, I study, you study. Untuk yang he, she, it seperti yang kita jelaskan barusan, kita gunakan tambahan s atau es. Study menjadi studies. Contohnya, she studies English every Tuesday. Saya bedakan they, we, are, you tanpa s. He, she, it tambahkan s pada verb satunya untuk menyatakan kebiasaan sebagai bentuk simple present tense. Kemudian untuk halaman 129, adik-adik diminta untuk membuat contoh kalimat ya, menanyakan pekerjaan orang tua. Orang tuanya ayah itu father adalah kata gantinya he. Kalau he, verb satunya tambahi s ataupun es. Di sini kita beri contoh seorang greengrocer, pedagang. Kemudian dia menjual dan yang dijual adalah barang-barang seperti sayuran maupun buah-buahan. The carpenter adalah tukang kayu ya.
memperbaiki barang-barang terbuat dari kayu, dan a security guard yang tugasnya untuk melindungi maupun mencegah kejahatan dan melindungi barang-barang atau properti. Adik-adik buat kalimatnya menggunakan subjek, predikat, objek, subjek verb 1 yang diberi s ataupun es. Ya, kalimatnya bisa menjadi seperti ini. He is a greengrocer. He sells fresh vegetables and fruits. He is a carpenter. He makes and repairs wooden objects. He is a security guard in a hotel. He protects goods and property. He also prevents someone going into the hotel without permission. Semua menggunakan he sebagai ayah, kemudian sells, makes, protects, and prevents. Semuanya menggunakan tambahan s. Lihat kesalahan umumnya, adik-adik sering menulis seperti ini, he sell, tidak ditambahi s. Kurang tepat ya, atau yang ada yang menambahkan he is sell, itu juga salah. Hindari kesalahan ini. Berikutnya kita berpindah ke halaman 134 sampai dengan 136. Di sana ada banyak contoh percakapan antara teman-teman di kelas ya. Yang menjadi titik pelajaran hari ini adalah adverb of frequency-nya. Silakan ditandai. Oke, temukan kata always, usually, every di dalam kalimat. Adverb of frequency itu adalah sebuah kata keterangan waktu yang menunjukkan seberapa sering kegiatan diadakan. Ini dia contoh-contohnya. Always, selalu, usually, biasanya, often, sering, sometimes, kadang-kadang, seldom, jarang, never, tidak pernah, once, twice, three times, sekali, dua kali, tiga kali. Dan yang paling sering adalah every, setiap, every day, setiap hari, every week, setiap minggu, every month, setiap bulan. Ini adalah contoh-contoh dari adverb of frequency. Baik adik-adik semuanya, silakan berpindah ke halaman 141, 141. Amati contoh teks dan buatlah kalimat yang menggambarkan kebiasaan atau fakta dari hewan-hewan dalam gambar yang disediakan. Ini contohnya, this is my cat. She has black fur. She sleeps. This is a snake. It's a wild animal. It bites. This is a butterfly. The color is pretty. It flies. Lihat kalimat-kalimatnya menggunakan pola yang serupa dengan yang pekerjaan orang tua tadi. Sekarang, lihat gambar di bawahnya ada gambar burung. Adik-adik bisa membuat seperti ini. This is a parrot. It has colorful feathers. It flies. Itu kalau satu burung. Bagaimana dengan dua burung? That are two parrots. They have colorful feathers. They fly. Lihat perbedaan antara is dan are. Kalau ada satu, kita gunakan is a. Kalau ada dua lebih, kita gunakan are, two, three, four, dan sebagainya. Punya bulu yang berwarna-warni. Has, kalau untuk it, kalau they menggunakan have. Selanjutnya, this is a dog. It separates sheep into the pens. It barks. Satu ekor anjing. Kemudian dia menggembalakan domba ke dalam kandang dan dia menggonggong. Kita lihat ya, it menggunakan barks. Berbeda jika ada dua anjing. That are two dogs. They separate sheep into the pens. Separate-nya sudah hilang s-nya. They bark tanpa s. Itu perbedaannya ya. Yang burung tadi it flies, they fly. Sekarang it barks, they bark.
Ini adalah gambar penyu hijau. Bagaimana kalimatnya? This is a green turtle. Satu ekor penyu hijau. It swims. Dia berenang in the sea. It has a thick shell covering its body. Dia punya cangkang yang tebal menutupi tubuhnya. It lays eggs in the beach. Dia bertelur di pantai. Kalau ada 3, that are 3 turtles. They swim in the sea. They have a thick shell covering their body. They lay eggs in the beach. Ya, bagaimana? Bisa perbedaannya terlihat pada tulisan berwarna ungu? Is berubah menjadi are karena jumlahnya berbeda, ya. Oke, kita berpindah ke halaman 143. Amati contoh teks dan buatlah kalimat yang menggambarkan kebiasaan atau fakta dari benda dalam gambar yang disediakan. This is a bowl. It's round. We put soup into it. It's very comfortable. I sit on it. It is an interesting book. I read it every day. Inilah ke fakta dan kebiasaan ya. Ada mangkuk bentuknya bulat bundar dan untuk meletakkan sup ke dalamnya. Ada sofa di sana, tempat duduk kita sehari-hari dan sangat nyaman dia bilang. Baik, kita masuk ke halaman 144. Di sana ada banyak benda-benda yang bisa kita tulis sebagai wujud dari simple present tense ya. Kita mulai. This is a board. It is thin, flat, green wooden board. The teacher writes on with chalk. There is a clock. It shows time. We hang it on the wall. There is an air conditioner. It is new white AC. It keeps the air in the classroom cool. This is a cupboard. It is big brown wooden cupboard. The teacher keeps books and documents inside. Adik-adik bisa tulis menyerupai kalimat contoh ini untuk benda-benda yang lain di dalam kelas. Selamat belajar, semoga berhasil. Good luck. Sampai di sini dulu jumpa kita, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Good luck.